Bon. Bisa dimulai. Nggih. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Bu, bagaimana kabar Bu Dina hari ini? Alhamdulillah Bapak, kabar saya baik. Saya juga berharap nih kabar Pak Budi dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Bu. Kira-kira ada apa hari ini Bu? Kemarin katanya ada yang mau disampaikan. Iya Bapak, sebelumnya mohon maaf nih menyita waktu Bapak. Jadi begini, saya itu memiliki permasalahan di kelas Pak. Jadi saya ingin diskusikan dengan Bapak untuk mencari solusi yang terbaik. Oh, bisa dijelaskan dulu Bu, permasalahan seperti apa yang Ibu hadapi? Hmm, Begini Pak, saya itu kan punya siswa nggih, laki-laki yang pandai dari dulu kelas 4 peringkat 1 Pak. Tapi sekarang kan kelas 6 tuh sering mengejek temannya Pak dan bertengkar dengan teman lain apabila itu belajar kelompok. Pasti ada saja masalah yang ditimbulkan Pak. Oh, iya, jadi begitu ya Bu. Bu Dina mempunyai permasalahan yaitu punya murid laki-laki pintar, tetapi Hmm. sering mengejek dan bertengkar dengan temannya ketika belajar kelompok. Jadi Bapak benar seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita di siang ini, Bu? Saya itu berharap Pak, semoga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi, yaitu saya ingin siswa saya itu lebih bersikap baik, Pak, kepada orang lain. Bisa Ibu jelaskan arti baik yang seperti apa menurut Ibu? Nggih, arti baik menurut saya nggih, Pak, saya itu ingin murid saya tidak mengejek teman lain, Pak. Kemudian ketika belajar kelompok pun bisa bekerja sama dan setidaknya memiliki rasa empati, Pak, kepada orang lain. Oh, jadi intinya Ibu ingin siswa Ibu bersikap lebih baik. Begitu ya, Bu? Apakah dari dulu siswa tersebut seperti itu, Bu? Kebetulan, Pak, ketika kelas 4 dulu itu saya guru kelasnya. Ketika kelas 4 itu sepertinya tidak, Pak. Emosinya masih bisa terkontrol. Nah, sekarang ketika kelas 6, kurang lebih 1 bulanan lah, Pak. Siswa saya itu emosinya tuh semakin tidak terkontrol. Sering ada permasalahan dengan teman lain ketika berdiskusi. Kemudian ketika saya pindah ke kelompok lain, saya pindahkan atau saya ganti kelompok gitu, Pak. Itu masih sama. Bertengkar juga dengan anggota kelompoknya. Seperti itu ya, Bu. Apakah Ibu sudah tahu apa yang menyebabkan siswa tersebut emosinya tidak bisa terkontrol? Kalau menurut saya, mungkin memang dari pribadinya itu sendiri, Pak. Suka mengganggu, tapi ketika diberi masukan atau saran dari orang lain itu tidak mau menerima, justru malah marah-marah. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki permasalahan tersebut? Kemarin itu saya sempat Pak menegur, kemudian menasihati siswa tersebut. Tetapi kok ya terulang kembali Pak. Nah, rencana saya itu ketika ada permasalahan nantinya itu menerapkan segitiga restitusi dan tidak langsung menyalahkan salah satu pihak. Kemudian untuk selanjutnya itu saya menerapkan ini Pak, pembelajaran sosial emosional kepada siswa saya. Wah, itu bagus itu, Bu. Untuk pembelajaran sosial emosional nanti diterapkannya seperti apa, Bu? Untuk pembelajaran sosial emosional, saya akan menerapkan teknik stop Pak di awal pembelajaran untuk melatih kesadaran diri.
Saya juga akan menerapkan kompetensi sosial emosional lainnya, Pak, seperti manajemen diri, kemudian kesadaran diri, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya kira itu, Pak, yang akan saya terapkan. Oh, jadi bisa disimpulkan bahwa selain menerapkan segitiga restitusi, Ibu juga akan melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Iya, Bapak, seperti itu. Karena siswa kan tidak, apa ya, tidak cukup hanya pintar dalam bidang akademik ya, Pak. Tapi siswa itu juga harus memahami dirinya sendiri dan mampu bersosial. Begitu, Pak. Lalu, kira-kira kapan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi akan dilaksanakan? Secepatnya, Bapak, rencananya itu besok. Karena siswa saya ini kan juga sudah lama ya, suka mengejek temannya, bertengkar ketika belajar kelompok, dan sering marah. Jadi, saya itu harus segera melaksanakan rencana yang sudah saya sampaikan tadi. Luar biasa, berarti langsung besok yang Ibu untuk menerapkan rencana Ibu tadi. Jadi bisa saya simpulkan dari obrolan kita ini bahwa untuk menyelesaikan permasalahan siswa, Ibu, siswa Ibu yang sering mengejek teman, bertengkar ketika belajar kelompok, dan marah-marah, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi dan pembelajaran sosial emosional. Kira-kira dengan ide-ide yang Ibu sampaikan tadi, apakah bisa membuat siswa tersebut bersikap lebih baik? Menurut saya bisa, Bapak. Karena dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, sehingga siswa itu bisa lebih memahami dirinya sendiri dan memahami orang lain. Wah, bagus sekali, Bu. Semoga rencana yang Ibu sampaikan tadi bisa membuat sikap siswa Ibu menjadi lebih baik. Lalu, apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Baik, terima kasih Bapak. Dengan adanya obrolan ini, saya merasa lebih lega, Pak, dan tenang, karena dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang hadapi. Karena sebelumnya saya bingung, Pak, bagaimana itu harus bersikap menghadapi permasalahan ini. Ya, alhamdulillah. Saya pun ikut senang karena Bu Dina dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Sekali lagi, terima kasih ya Pak Budi karena telah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami ini. Ya, Bu Dina, sama-sama. Untuk obrolan selanjutnya, kita akan berbincang lagi untuk mengetahui perkembangan dari siswa Ibu tadi. Apakah sudah bersikap lebih baik dengan tidak mengejek teman, tidak bertengkar ketika berdiskusi kelompok, dan tidak marah-marah. Begitu ya, Bu Dina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sampai bertemu kembali ya di obrolan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop tuh. Nggih.